Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Busron Nasikin dengan NIM 40120000081. Akan presentasi konten marketing sarung batik. Bisa dilihat foto sarung batik, infografik sarung batik, analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat strength yang di dalamnya membahas tentang mutu, kualitas baik, variasi motif dan warna yang menarik konsumen, harga yang relatif terjangkau, lokasi terhadap kelangsungan usaha yang baik. Dilanjut weakness, di dalamnya terisi keterbatasan akan pendistribusian produk yang ditawarkan, resiko penurunan pendapatan yang tinggi, tingkat biaya pendistribusian yang tinggi. Dilanjut opportunity, di dalamnya terdapat satu, meningkatkannya pendapatan masyarakat, kedua, kemampuan menangkap pangsa pasar yang baik, ketiga, jalinan kerjasama perusahaan dengan konsumen yang baik, empat, dampak positif dari penawaran produk yang ditawarkan, lima, respon positif konsumen terhadap keberadaan perusahaan, 6, tingkat daya beli masyarakat yang semakin tahun semakin meningkat. Dan di dalamnya terdapat triage. Yang pertama, tingkat persaingan usaha yang tinggi, dua, kurangnya minat masyarakat pada produk batik, tiga, resiko usaha yang tinggi. Dan kesimpulan dari analisis SWOT yaitu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tentang analisis SWOT pada sarung batik adalah kekuatan atau strength yang dimiliki ialah produk bermutu dan berkualitas tinggi, motif dan warna batik yang bervariatif. Kelemahan atau weakness dari sarung batik yaitu resiko penurunan pendapat dan tingkat biaya pendistribusian yang tinggi. Peluang atau opportunity yang dimiliki sarung batik ialah kemampuan menangkap pangsa pasar, serta adanya jalinan kerjasama antara karyawan dengan pemilik usaha dan jalinan karyawan dengan konsumen. Sedangkan ancaman atau threat ialah banyaknya pesaing. Cara mengatasi kelemahan dan ancaman serta memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sarung batik di masa depan ialah dengan selalu berinovasi dan selalu melakukan survei ke lapangan tempat yang digunakan untuk memasarkan produk mereka, dan selalu menghindari untuk memproduksi motif yang sama dengan produk yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dilanjut analisis SWOT. Di dalamnya terdapat situation analysis, dijabarkan penjual per minggu sama dengan 6-9 PCS. Kedua, rata-rata usia pembeli 17-25 tahun. Ketiga, rata-rata pekerja pembeli ustadz atau guru terutama yang mengajar di pondok. Keempat, rata-rata jenis kelamin pembeli laki-laki. Dilanjut objektif. Pertama, target penjualan per minggu setelah melakukan marketing adalah 1 kodi per 20 PCS. Target penjualan per bulan setelah melakukan marketing 5 kodi per 100 PCS. Perbaikan yang perlu dilakukan lebih luas lagi untuk pemasaran produknya. Produk yang diberikan lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan selalu mengikuti tren perkembangan zaman. Rencana marketing dari infografik yang sudah dibuat, memberi promo yang menarik ketika terdapat event tertentu. Strategi mencapai target penjualan per minggu. Lebih sering lagi dalam melakukan upload promosi di sosial media dan selalu update produk yang tidak ketinggalan zaman. Strategi mencapai target penjualan per bulan, mencari lagi relasi untuk menjadi reseller dan dengan konsep bagi hasil. Taktik
Apa yang ingin disampaikan dari infografik promo yang menarik mengenai sarung batik menjelang bulan Ramadan? Alasan pemilik toko, alasan pemilihan Taufik infografik karena banyak produk-produk saingan lainnya yang juga memberikan promo yang sama. Jadi alasannya adalah supaya penjualan dapat terus berjalan dan tidak kalah dengan promo dari produk lainnya. Action. Rencana tanggal posting infografik antara tanggal 1 sampai 29 April 2022 karena pada saat itu sudah memasuki bulan suci Ramadan. 2. Rencana jam posting infografik 17.00 karena pada saat itu banyak orang yang menunggu buka puasa sambil bermain handphone. 3. Media yang akan digunakan untuk posting infografik adalah Instagram dan WhatsApp. Kontrol. Rencana evaluasi yang akan dilakukan setelah posting infografik adalah memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam infografik tersebut berdasarkan perbandingan antara produk kami dengan produk saingan lainnya. Kesimpulan, kelemahan atau weakness dari sarung batik yaitu resiko penurunan pendapatan dan tingkat biaya pendistribusian yang tinggi. Peluang atau opportunity yang dimiliki sarung batik ialah kemampuan menangkap pangsa pasar serta adanya jalinan kerjasama antara karyawan dengan pemilik usaha dan jalinan karyawan dengan konsumen. Sedangkan ancaman atau threat ialah banyaknya pesaing, cara mengatasi kelemahan dan ancaman serta memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sarung batik di masa depan ialah dengan selalu berinovasi dan selalu melakukan survei ke lapangan tempat yang digunakan untuk memasarkan produk mereka. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.